Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik juga ternyata. Petinggi Nasdem temui Yeni Wahid, ada kesamaan pandangan. Wow, luar biasa ya. Dugaan memang benar terjadi, Anies Baswedan akankah memilih Mbak Yeni Wahid begitu ya. Saya rasa Yeni Wahid itu adalah orang yang kemudian ya memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita. Salah satunya seperti itu begitu kan. Karena di satu sisi dia aktif di berbagai bidang begitu ya. Ya kita tahu bahwa ya sosok wakil seorang Anies Baswedan ini bisa membawa dampak positif kepada Anies Baswedan. Tidak hanya wakilnya siapa, tetapi perlu kebutuh kemenangan di situ. Setidaknya menyimbangi di situ begitu ya. Artinya kalau memang benar Mbak Yeni Wahid lalu kemudian menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu ya, ini catatan luar biasa begitu di situ begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi mau tidak mau begitu ya, Mbak Yeni Wahid ini adalah merupakan representasi dari Gus Dur begitu ya. Jadi saya kira bahwa dari Jawa Timur pasti saya rasa menang. Di Jawa Tengah saya kira akan ada kemungkinan besar menang begitu. Ditambah lagi dengan dukungan-dukungan dari warga Nahdliyin itu sendiri begitu. Masa warga Nahdliyin sendiri tidak mau mendukung Mbak Yeni begitu, padahal dia adalah terah dari warga Nahdliyin itu sendiri begitu ya. Saya kira kan seperti itu begitu. Tetapi di luar sana apapun wakilnya Presiden Anies Baswedan ya, kita tetap didukung bersama-sama siapapun itu begitu ya. Petinggi Nasdem temui Yeni Wahid, ada kesamaan pandangan ya. Ada apa begitu? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini ya, petinggi Nasdem temui Yeni Wahid, ada kesamaan pandangan. Luar biasa begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya nih. Jikalau kesamaan pandangan kita sudah ketemu, maka itu adalah sesuatu kekompakan yang bisa mengukuhkan kekuatan dalam kesatuan dan persatuan. Aturannya enak, urusannya gampang, jalannya sudah ada, tinggal menjalankan. Betul sekali begitu, sepakat begitu ya. Jadi kalau sudah ditentukan di situ ya, ada yang kemudian menyodorkan mungkin Bu Susi di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja realitasnya bahwa dengan Mbak Yeni saja ya, Partai Demokrat misalnya legowo menerima ini semua begitu kan ya, apalagi PKS begitu ya, akan menjadi catatan sejarah luar biasa begitu. Ini tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dihina, dicaci maki oleh pendukungnya Anies ya, tapi mengharap suara warga Nahdliyin. Kata siapa begitu kan? Siapa yang mencaci maki? Coba bayangkan begitu ya. Inilah narasi-narasi para cebong untuk membelah suara di situ begitu kan ya. Pada hakikatnya apakah nanti ya benar-benar Mbak Yeni menjadi wakil presiden ya, Anies ya. Tapi kita lihat saja kalau memang benar wakilnya Anies Baswedan, wah ini menjadi kekuatan dan menang ya. Menang sudah di depan mata begitu ya. Bandingkan ya, perbandingan nanti mungkin di putaran kedua bersama Pak Joko, bersama Pak Prabowo di situ begitu. Tapi kita lihat saja begitu ya. Katanya sih kalau tidak menjadi spekulasi lagi ya, Prabowo akan bergandeng Pak Ganjar. Katanya begitu ya, tapi saya rasa jauh begitu ya. Bahkan ini banyak sekali ya, ada yang mengatakan bahwa ya inilah politik kita begitu ya. Ya kalau kita politik kita kan dinamis begitu ya, ada pro dan kontra di situ begitu kan. Tetapi kalau dibandingkan dengan Hovifah begitu ya, mending Mbak Yeni saja begitu kan. Ya pengalamannya luar biasa, Bu Hovifah juga luar biasa. Saya kira Pak Hovifah tidak mau begitu kan, karena dia masih menjabat sebagai gubernur di situ begitu. Ya kalau Mbak Yeni saya rasa kemungkinan besar bisa itu terjadi begitu kan. Ini kesempatan emas kepada Mbak Yeni untuk menerima tawaran ini begitu ya. Walaupun banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Akankah dia mau atau apa begitu. Kita tinggal tunggu saja begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Petinggi Nasdem temui Yeni Wahid, ada kesamaan pandangan. Wow, luar biasa begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menemui Yeni Wahid di kediamannya. Ali mengaku bicara soal politik selama bertemu dengan Mbak Yeni. Wow, ada apa begitu ya? Ini menjadi ketar-ketir juga lawan-lawan mereka begitu ya. Yeni Wahid merupakan putri dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Silaturahmi bersama Mbak Yeni sambil makan siang, tentunya sambil diskusi tentang banyak hal, termasuk diskusi politik kebangsaan, kata Ali mengutip dari Instagram politiknya ya. Bahkan ya yang disodorkan di situ begitu adalah dengan pertemuan dengan Mbak Yeni di situ begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Jadi kalau bisa apa yang terjadi selama ini bisa saja ya capres cawapres Anies itu yaitu adalah cawapresnya itu bisa saja itu Mbak Yeni di situ. Saya rasa banyak yang setuju terkait dengan ini begitu ya.
Bahkan ini silaturahmi bersama Mbak Yeni sambil makan siang, tentu sambil diskusi tentang banyak hal termasuk diskusi politik kebangsaan. Tapi yang menarik dari diskusi hari ini ada kesamaan cara pandang. Sangat luar biasa dan bahkan kritikan-kritikan netizen pasti ada di situ begitu. Banyak komentar-komentarnya di situ ya. Ali tidak membeberkan ya lebih rinci pembicaraan apa yang sedang menjadi topik dalam pertemuan mereka. Ya sembunyi-sembunyilah di situ begitu ya. Akan tetapi Ali menyebutkan ada kesamaan sudut pandang dengan putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut. Tapi yang menarik dari diskusi hari ini ada kesamaan cara pandang, ucap Ali ya. Saat ini Nasdem telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nasdem berada dalam koalisi bersama Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera PKS yang juga telah mendukung Anies Baswedan ya. Tentu kita tahu bahwa proses demokrasi itu kan sangat panjang begitu kan. Sebelumnya kan ada 5 nama begitu kalau nggak salah begitu ya. Mungkin 5 nama itu mungkin ya Pak Andika Perkasa, AHY, Khofifah, Mbak Yeni, Aher begitu kan. Mungkin 5 itu begitu ya. Tapi dari 5 itu mengerucut menjadi 3 yaitu Aher, Bu Khofifah ya, Mbak Yeni atau Mas AHY begitu ya, AHY begitu ya. Lalu kemudian merucut lagi mungkin menjadi satu. Siapa yang akan dipilih? Mungkin ya satu-satunya cara mungkin Mbak Yeni begitu ya. Karena yang bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan di warga Nahdien ya seperti itu begitu ya. Maka mengapa warga Nahdien menjadi rebutan? Karena basisnya di situ ya banyak di situ begitu ya. Setidaknya membelah suara di situ begitu. Bahkan saat ini ya Nasdem mendeklarasikan dukungan Anies kepada Baswedan sebagai capres ya. Bahkan ya di salah satu akan tetapi ya calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies belum ditentukan. Merujuk piagam kerjasama 3 partai, Anies berwenang ya menentukan calon wakil presiden. Yeni Wahid termasuk tokoh yang diperhitungkan oleh sejumlah kalangan sebagai bakal calon presiden. Pasalnya, Yeni dianggap mampu mendapatkan banyak suara dari kalangan warga Nahdien atau ulama warga Jawa Timur. Kita buktikan saja nanti bagaimana ya peran penting ya Mbak Yeni di situ begitu ya. Saya rasa ini luar biasa begitu ya. Ya Bu Khofifah juga luar biasa di situ begitu. Tapi mari kita lihat bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu misalnya begitu ya. Ketika digodok menjadi satu begitu ya, mencari sosok yang terbaik untuk menjadi wakil Anies Baswedan tentu banyak rintangan begitu ya. Ya sah saja walaupun Partai Demokrat masih bertemu dengan Puan di situ begitu ya. Terus kemudian Partai Nasdem akan bertemu dengan Puan, wajar-wajar saja dalam dunia politik begitu. Tapi yang jelas ya Partai Demokrat sudah mengatakan bahwa akan tetap bersama Anies Baswedan sampai kapanpun katanya begitu ya. Tetapi saya rasa pertemuan-pertemuan dengan Mbak Yeni menunjukkan bahwa eksistensi kesulitan luar biasa begitu di koalisi perubahan. Menunjukkan ya incaran Mbak Yeni bisa saja itu terjadi kalau memang Partai Demokrat setuju begitu ya. Ya kalaupun tidak setuju misalnya wallahu alam begitu ya. Tetapi saya rasa kan Partai Demokrat sudah mengatakan bahwa dipasrahkan kepada Anies Baswedan begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti perkembangan politik hari ini begitu. Tapi ini menarik begitu untuk kita simak begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.